Saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari Minggu Advent untuk kita semua. Sekarang kita telah tiba pada Minggu Advent kedua. Itu artinya bahwa kita sudah semakin dekat dengan hari kedatangan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Untuk menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat kita itu, kita dituntut untuk semakin mantap dalam mempersiapkan hati dan budi kita. Maka selama Minggu Advent kedua ini sampai Advent ketiga nanti, tokoh dan kisah Yohanes Pembaptis dalam bacaan-bacaan Injil akan menemani kita dalam mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Yesus ke dunia. Mengapa Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptis merupakan sosok yang telah dinubuatkan dan diramalkan dalam kitab para nabi untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang. Oleh karena itulah, maka kisah-kisah dan seruan-seruan Yohanes Pembaptis sangat cocok untuk mempersiapkan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan dalam dunia dan terutama dalam hati kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan pada Minggu Advent kedua ini mengetengahkan kepada kita seruan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Dalam bacaan Injil yang kita dengar, diceritakan sosok Yohanes Pembaptis yang berseru-seru, "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni engkau." Dan yang paling menarik lagi ialah bahwa dia tinggal di padang gurun dan hidup dengan makan belalang dan madu hutan. Pakaiannya juga terbuat dari bulu unta dan ikat pinggangnya terbuat dari kulit. Semuanya itu terjadi untuk memenuhi ramalan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Salah satu nabi yang meramalkan kedatangan Yohanes Pembaptis adalah Nabi Yesaya, seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun? Mengapa dia makan belalang dan minum madu hutan? Pakaiannya juga dari bulu domba dan ikat pinggangnya dari kulit binatang. Mengapa? Karena pada masa itu orang-orang hidup dalam euforia pesta pora, hidup berfoya-foya, mabuk-mabukan, makan sampai bodoh, membanggakan pakaian yang mewah, harta yang berlimpah, mencari kedudukan dan takhta, hidup dalam persaingan yang busuk, dan akhirnya lupa akan Allah yang memberikan hidup kepada mereka. Maka Yohanes Pembaptis tampil sebagai model pertobatan yang sejati. Dia menyingkir ke padang gurun, hidup menyendiri dalam suasana tobat dan doa. Dia makan makanan yang tidak biasa pada zaman itu, yaitu belalang dan minum madu hutan. Kisah Yohanes Pembaptis ini mau mengatakan kepada kita agar kita mau membarui diri kita dengan keluar dari kebiasaan lama kita selama ini. Jika selama ini kita hidup dalam kemewahan, kita hidup dalam persaingan yang tidak sehat, kita hidup dalam kesombongan diri, kita hidup dalam hiruk-pikuk dunia, maka mari kita membaca dan berkaca dari kisah Yohanes Pembaptis yang kita dengar dalam Injil pada hari Minggu Advent kedua ini. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Minggu Advent kedua ini kita diperingatkan untuk mempersiapkan jalan yang menghubungkan kita dengan Allah. Peringatan itu datang dari seruan Yohanes Pembaptis yang berkata, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Saudara-saudariku yang terkasih, yang hendak dikatakan oleh Yohanes Pembaptis kepada kita pada Minggu Advent kedua ini melalui seruannya itu adalah
bahwa kita harus melakukan pertobatan hati dan budi kita. Pertobatan hati dan budi kita adalah jalan lurus untuk menyongsong dan menerima kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, jalan yang kita persiapkan bukan seperti jalan tol yang sedang dibangun Jokowi selama ini. Jalan yang dimaksud ialah keterbukaan hati kita. Kita harus membuka hati kita agar Yesus yang akan datang itu dapat masuk dalam kehidupan kita, dapat masuk dalam hati kita. Membuka hati akan kedatangan Tuhan berarti kita harus meluruskan segala jalan yang lekuk dalam hati dan budi kita. Apa jalan yang lekuk itu? Jalan yang lekuk itu adalah sikap hati yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya, ketamakan, kerakusan, persaingan yang tidak sehat, kesombongan, iri hati, keangkuhan, kedengkian, keserakahan, hawa nafsu yang berlebihan, dan sebagainya. Itu semua harus kita buang dari dalam diri kita dan menggantinya dengan hati yang penuh cinta, hati yang lembut, hati yang rela berkorban, hati yang jujur, dan hati yang mau memaafkan. Bagaimana memasukkan ayam dalam kulkas? Buka kulkasnya, masukkan ayamnya. Bagaimana memasukkan gajah dalam kulkas? Buka kulkasnya, keluarkan ayamnya, masukkan gajahnya. Bagaimana memasukkan sapi dalam kulkas? Buka kulkasnya, keluarkan gajahnya, masukkan sapinya. Bagaimana memasukkan Yesus dalam hati kita? Buka hatimu, singkirkan kesombonganmu, singkirkan keserakahanmu, buang rasa dendammu, campakkan kedengkianmu, lalu masukkan Yesusnya. Hanya dengan cara itulah kita bisa menerima Yesus dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sebentar lagi kita akan tiba pada masa Natal. Kita akan menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kita ke dunia. Kita harus mempersiapkan diri, baik secara pribadi, bersama dalam keluarga, maupun dalam komunitas kita. Kita harus berjaga-jaga agar ketika saatnya tiba, kita dalam keadaan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah. Maksudnya ialah bahwa kita telah membersihkan diri kita dan hati kita dari hati yang busuk, seperti kesombongan, iri hati, keangkuhan, kedengkian, keserakahan, dan sebagainya. Semuanya itu kita buang jauh-jauh dari hidup kita, agar tidak menghalangi kita dalam menyambut kedatangan Yesus dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan dalam komunitas kita. Hati yang penuh cinta, hati yang lembut, hati yang rela berkorban, hati yang jujur, hati yang damai, dan hati yang mau memaafkan adalah jalan tol untuk Tuhan, jalan tol untuk menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Semoga. Buktikan kita